Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya, Nina Mardiana, dalam Nina Corner Talk Show. Sebentar, saya lagi mengetik. Sambil saya tunggu beberapa teman-teman yang lain yang belum hadir, juga narasumber saya. Oke, apa kabar semuanya? Apakah semua dalam kondisi sehat? Hai Bu, selamat sore. Selamat sore Bu Frida. Oke, sebentar ya, ini saya... Oke, selamat sore teman-teman semua. Ya, apa kabar semuanya dalam kondisi sehat tentunya ya. Sambil menunggu teman yang lain, ini Dokter Jack juga udah ada. Nanti saya invite ke sini ya. Sambil tunggu teman-teman yang lain, mungkin saya cerita sedikit. Hari ini agak lumayan rodi apa aktivitas saya hari ini karena banyak ini ya training Zoom yang hari ini yang saya ikuti, bahkan sampai malam ini saya jadwalnya udah penuh ya, mulai dari pagi tadi ya. Apa kabar? Hai Pak Mulyo, gimana kopinya? Tetap laris ya, semoga ya. Ya, hai Bu Nani, selamat sore. Ya, ini jadi hari ini Nina Corner kembali hadir bersama seorang narasumber, seorang praktisi dan ekspertis dunia kesehatan ya. Kalian tentu tidak asing dengan narasumber saya hari ini karena beliau sudah membantu saya sebagai narasumber kurang lebih 2 kali, dan ini yang ketiga kalinya. Nah, tadi ini ceritanya saya habis bertemu dengan beliau di udara begitu, dan luar biasa loh beliau komit. Oke Mbak Nina, saya tetap jam 4 bisa sebagai narasumber di di Nina Corner Talk Show. Nah, oleh karena itu supaya nggak membuang waktu lebih lama, saya undang beliau ya untuk masuk ke IG Live saya. Signalnya talk chair karena saya lagi di rumah. Nah, halo dokter, selamat sore, Halo, kembali ketemu. apa kabar Bu? Iya dokter, alhamdulillah lah sehat dokter. Dokter juga ya tentunya ya, walaupun Ya, padat Alhamdulillah. jadwalnya, Enggak lah, banyak main. tapi mainnya seru kok dok ya. Oke, ya. Ya, sebentar saya kembali cek dulu ke teman-teman apakah suara dokter Jack Pradono dan saya Nina serta videonya tampil di layar HP Anda utuh dan cukup jelas, jadi tidak ada terputus. Mohon masukannya teman-teman. Kalau memang jelas nanti kita lanjutkan gitu supaya nggak mubazir. Karena waktu itu pernah saya live tabrakan udah ngomong panjang lebar, luas kali lebar kali panjang kali tinggi dok. Ternyata yang dengar cuma saya, teman-teman saya nggak jelas, aduh kasihan. Oke, sudah masuk ya, thank you Bu Firida Merianti yang sudah membantu merespon di sini. Ya dokter, uh, sedang puasa nih tentu ya dokter ya. Ini ya, Wah luar biasa loh dokter. Soalnya saya enggak gitu. biasanya nih, kalau jam segini tuh saya sudah agak-agak loyo dok. Karena Oh kan gitu. pagi kita, kalau pagi saya rodi dok, kuli kok dok, kuli rumah gitu loh kita. Jadi kalau udah sore itu agak ngantuk. Cuma tadi lumayan ketolong dengar suaranya Ibu Febi yang tadi Iya. presentasi di kelasnya Pak Dokter. Waduh, enak banget suaranya dan ilmunya tuh mancap sekali ya. Jadi saya happy banget. Alhamdulillah. Happy banget bisa ada di situ. Cuman sayangnya waktunya memang agak kurang panjang ya. Jadi kepengen tanya-tanya juga saya nggak mungkin. Mm-mm. Tapi nggak apa-apa. Kita langsung aja ngobrol di sore hari ini. Jadi kalau
sedikit flashback ya dokter ya, sedikit menjelaskan ke teman-teman Nina Corner. Jadi Dokter Jack ini adalah seorang ekspertis dan praktisi dari dunia kesehatan ya. Beliau mengepalai sebuah rumah sakit, mungkin nggak satu malah, kayaknya banyak cabangnya, rumah sakit besar di Jakarta. Nah, kalau boleh saya cerita sedikit dokter, jadi Nina Corner ini ada kepanjangannya dok. Oh, jadi oke. Iya, jadi Nina Corner, selain nama saya memang Nina, tapi ada kepanjangan. Jadi dari NINA. Kalau dokter kan SMART ya dok. Kalau saya NINA. Ya. Jadi kepanjangan dari N new, I income, new income, NA new action. Jadi untuk mau new harus ada new action. Seperti itu dok. Jadi, ya, dari awalnya seperti itu. Nah, di talk show saya ini, saya tuh ingin sharing ke teman-teman saya, sahabat-sahabat Nina Corner itu mengenai edukasi buat mereka ya. Selain mereka hidup sehat, selain mereka harus awet muda, enervit, dan kaya raya, ya, melalui banyak cara sebetulnya. Nah, untuk lebih jelasnya tentu lebih baik konsultasi mas saya. Nah, saya senang banget narasumber yang bisa saya undang dalam Nina Corner Talk Show ini sangat membantu dan mengedukasi teman-teman saya, follower-follower saya nih dokter, agar mereka mempunyai gaya hidup yang sehat. Nah, flashback yang minggu lalu, kalau teman-teman belum sempat lihat, karena hari ini sesi yang kedua dari minggu lalu, yang hari Sabtu pernah kami obrolkan bersama Dr. Jack mengenai gaya hidup sehat. Jadi rahasia umur panjang dengan modifikasi gaya hidup Anda saat bulan Ramadan dan pandemik ini ya. Jadi singkatnya kemarin itu Dr. Jack menyampaikan bahwa makan dan minum itu harus berimbang ya. Harus berimbang apanya? Makronya dan mikronya harus berimbang. Makro dan mikronutriennya. Nah, makro di sini adalah unsurnya adalah air, karbohidrat, protein dan lemak. Sedangkan kalau mikro adalah vitamin dan mineral. Nah, strateginya bagaimana? Kita merefer pada 3C ya dok ya, betul ya dok? Yaitu mengenai jadwalnya, kemudian jumlahnya, dan jenisnya. Nah, kalau jadwal kita sehubungan dengan Ramadan tentu ditentukan saat sahur dan saat berbuka. Kalau yang jadi catatan khusus itu jangan sampai kita itu terdehidrasi. Jadi dokter menyarankan untuk yang Anda yang berpuasa, untuk air itu diaturnya 2-4-2. Ya, nanti kita bahas sedikit lagi. Kemudian kalau untuk jumlah, kita sekarang udah nggak refer pada 4 sehat iman sempurna, tetapi pada my plate, yaitu dalam satu piring Anda itu setengah porsinya adalah sayur atau buah-buahan, kemudian seperempatnya adalah karbohidrat, dan seperempatnya lagi adalah protein ya. Di sini protein adalah kayak tahu, tempe, daging, ayam ya. Sementara kalau kayak kentang itu bukan masuk ke sayur-sayuran, tapi dia masuk ke karbohidrat. Nah, oke, kalau pokoknya mau lebih jelasnya lebih baik Anda lihat IGTV saya ya, ada di My Nina Corner. Anda bisa lihat itu sesi pertama kita yang cukup agak panjang lebar dibahas oleh dokter. Nah, dokter, refer pada definisi sehat, dok. Definisi sehat menurut WHO kan kemarin dokter menyampaikan bahwa kesehatan adalah suatu kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik, yang tidak hanya masalahnya tidak hanya bebas dari penyakit ataupun kecacatan. Nah, ini berarti sehat itu sepertinya harus direncanakan ya. Jadi nggak cuma pengeluaran itu harus direncanakan, tapi kesehatan ini juga harus direncanakan ya dok. Betulkah dokter? Betul sekali ya. Saya kemarin bilang bahwa apa yang kita sekarang ini nikmati itu adalah buah dari gaya hidup kita 4-5 tahun yang silam, dan apa yang kita sekarang lakukan itu akan berimbas beberapa tahun ke depan. Jadi kesehatan adalah investasi, dan seperti investasi finansial, dia harus direncanakan supaya nggak ambiar ya Mbak, supaya nggak bubrah.
Gitu. Itu Jadi, kata-kata hari ini ambiar, ya. Betul? ya, Bagaimana, Dok? jadi memang harus direncanakan. Kalau kita tidak merencanakan, itu artinya kita merencanakan untuk gagal. Nah, Hmm, setiap perencanaan ada target. Nah, targetnya apa? Targetnya kita harus pakai usia harapan hidup ya. Indonesia sekarang bisa 74 tahun. Jadi kita harus punya target nih masing-masing. Saya harus melampaui usia rata-rata. Lawang saya bukan oke. rata-rata, kan orang yang unik dan luar biasa. Harus melampaui. Ibu Nina harus, Melampaui. Bu Aiti dan semua yang hadir di sini harus mampu melampaui. Tapi yang penting bukan hanya sekedar melampaui, tapi kualitas hidup yang seperti apa. Iya, Siapa yang betul. mau umur 80 tapi kalau tidak bisa jalan sendiri tapi didorong. Kalau misalnya stroke, pakai kancing aja sama cebok aja harus dibantuin sama suster. Kan nggak mau. Maunya hidup lewat dari harapan hidup dan baik. Oleh karena itu harus direncanakan. Dan kemarin dibilang bahwa caranya sudah didistilasi lah ya menjadi SMART. Masih ingat nggak Mbak? Mm-mm. Apa itu SMART? Tinggal Masih. singkatannya. Coba. Ya, jadi teman-teman, Dokter Jack ini punya satu kompromis ya, dikompres gitu. Gaya hidup itu lima hal ya. Jadi SMART. Dari S, stres ya, stres itu harus dikelola. Kemudian M itu mengenai makan dan minum ya. That's why we talk about this karena ini hal yang cukup penting untuk gaya hidup Anda. Kemudian A-nya adalah aktivitas, dalam hal ini tentunya olahraga. R adalah unsur rehat, nah rehat, istirahat. Dan R tambahan satu lagi resik, karena kita lagi di situasi pandemik ini, kita perlu memperhatikan masalah kebersihan, resik. Nah, dan yang terakhir T, yaitu tidak merokok, seperti itu. Lulus ya dok? Betul. Berarti saya istilahnya seneng ya bahwa SMART ini diingat. Dan memang tadi cakupannya kan kita janji ya, jadi seminggu 2 kali kita bahas. Kemarin kita bahas stres, sekarang kita mau bahas makan ya. Ya dokter. Kita bahas tentang makan. Baik. Nah, kemarin karena kita udah ngomongin tentang yang makro sedikit ya. Eh, bagaimana sih kita mengatur strateginya, Dok, agar makro dan mikro ini berimbang? Mungkin boleh dibahas sedikit. Sama sambil mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan mitos-mitosnya, mungkin selama bulan Ramadan ini boleh langsung tanyakan ke beliau. Bisa chat di sini di kolom komen. Seperti contohnya nih, berbuka dengan yang manis-manis. Nah, itu sebetulnya sudah dijawab dokter di sesi yang lalu. Anda bisa cek di IGTV saya. Ya, jadi silakan aja teman-teman kalau mau bertanya, silakan chat di sini. Oke, dokter. Jadi pertanyaan saya, Baik. bagaimana mengatur strateginya agar makro dan mikro ini berimbang? Baik. Ini saya coba hal yang baru yang saya belum pernah kerjakan ya. Saya udah nyiapin di sini ada layar. Ini saya balik dulu bisa enggak? Oke. Layarnya HP diputar berarti. Nah, itu Yes. dia. Bisa ya? Ya, Nah, kelihatan. kelihatan. Ya. Baik. Healthy lifestyle. Apalagi ini sangat penting karena sekarang kita punya 2 masa ya. Yang pertama adalah Ramadan dan kedua adalah COVID ya. Itu sebuah Yap. opportunity sebetulnya untuk memperbaiki. Tapi tadi harus direncanakan, kalau enggak bakal ambiar. Nah, Mm-mm. tadi dibahas ya kondisi definisi sehat adalah 3 dimensinya dan bukan cuma sekedar tidak penyakit. Mm-mm. Kemudian yang lagi mengapa sih kita harus merencanakan? Karena dibilang bahwa kita ingin melampaui target. Kalau Mm-mm. finansial dan rencanakan masa sehat enggak katanya. Uang bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan uang tidak bisa dinikmati kan? Malah nanti Betul. habis buat beli obat sama membayar suster. Nah, Ya. bulan puasa momen penting untuk membuat tubuh lebih sehat dan bugar. Kalau Mm-mm. benar, kebanyakan salah. Yang ada adalah setelah bulan puasa selesai, beratnya nambah 2-3 kilo. Mm-mm. Ini tadi yang dibilang gaya smart ya. Dan hari ini kita akan bahas makan dan minum ya. Iya. Stres sudah, kita skip. Nah, hari ini kita fokus di makan. Nah, Mm. saya ingin fokus ya. Pertama, makan dan minum. Kita pernah dengar istilah you are what you eat. Kamu adalah
produk dari apa yang kamu makan dan minum. Nah, tadi prinsipnya adalah karena kita makhluk yang bermain, beraktivitas, maka kita harus cukup kalori. Jadi kalau ada orang yang diet tuh 700 kalori, 1000 kalori, saya tidak merekomendasikan ya, karena itu menyusahkan. Hidup ini sudah susah, jadi harus dibuat enak. Jadi makanan itu harus cukup kalori. Nah, kemudian yang penting adalah kata kuncinya adalah berimbang. Berimbang ini artinya adalah dia balance antara makro dan mikro. Nah, yang jadi masalah nanti ya, kecenderungannya adalah kita itu saat ini surplus di makro, kebanyakan makan lemak, kebanyakan makan karbo, tapi kita defisiensi atau defisit di mikro. Tadi dikatakan bahwa makro ada 4, mikro ada 2. Nah, kemudian cara mudahnya gimana sih? Saya bilang, saya enggak lah, dokter Jack cuma ngecap doang. Caranya gini, timbang badan setiap hari. Jam yang sama, kondisi yang sama habis pup, dan tidak memakai busana. Habis itu, angkanya misalnya 76,3, taruh di kalender. Setiap hari itu harus stabil atau menurun kalau kita obesitas. Kalaupun ada variasi paling cuma sekitar plus minus 0,5 kg atau 500 gram. Itu penting kita lakukan karena sama seperti investasi, kalau kita tidak monitor, maka kita tidak bisa melakukan improvement gitu. Sama seperti investasi. Nah, ini yang kita tracking adalah dari makanan minum adalah berat badan. Nah, minum ini penting banget ya, dan ini adalah saya bahas yang pertama karena minum atau air itu adalah unsur makro yang paling banyak masuk ke dalam tubuh. Setiap hari 2 kg atau setara dengan 2 liter. Kalau karbo, protein, atau lemak itu ukurannya ons. Jadi saya bahas yang pertama. Juga yang terutama karena hidrasi yang cukup itu akan membuat kita membakar lemak dengan bagus. Pembakaran lemak yang berlangsung di otot butuh kondisi hidrasi yang cukup. Antara lain kalau tidak mengalami hidrasi yang cukup atau dehidrasi nggak bisa bakar dengan baik. Ya. Yang kedua, pada waktu kita ngomong makan ada satu konsep yang penting nih, khususnya pada waktu kita bulan puasa. Ada yang namanya high GI sama low GI. Apa sih GI itu? GI itu adalah glycemic index atau indeks glikemik. Apa itu artinya? Artinya kalau kita lihat gambar seperti ini, seberapa mudah sih makanan yang kita makan itu menaikkan kadar gula darah? Kalau dia cepat gitu, kalau orang Jawa bilang mak betunduk, itu yang warna pink, itu artinya makan terus langsung naik. Ini kalau kita minum teh manis, kita makan nasi putih, kita makan bubur, atau kita roti putih, itu naiknya cepat. Tapi kalau dilihat turunnya ya cepat. Tapi kalau misalnya yang warnanya kuning itu low GI, ini artinya dia naiknya lebih lambat. Tapi dia lebih lama. Salah satu contohnya ya, misalnya roti tapi bukan yang putih, yang oat, kemudian kentang, kemudian potato, kemudian singkong. Nah, ini perlu kita ketahui karena kalau kita berpuasa, kita direkomendasikan untuk minum dan makan yang low GI. Karena pada waktu kita puasa, kita butuh sesuatu yang tahan lama dong. Kalau enggak nanti jam 11 udah ambiar itu, gula darahnya udah turun dan kemudian udah mulai hipoglikemia, udah mulai pusing, udah mulai apa gitu. Ini anak-anak kecil nih yang suka sahurnya pakai yang manis. Nanti bulan puasa jam 12 sudah batal. Jadi intinya bulan puasa pilihlah makanan yang low GI. Nah, yang low GI seperti apa definisinya? Pilih yang angkanya di bawah 60. Nah, ini pilihannya. Wow, oke. Nanti saya bantu share tuh dok ya, kayaknya bagus nih. Rice, bran, ya, bran cereal, ya. Nah, artinya kalau Mbak lihat di situ misalnya yang angkanya 100 tuh ya, misalnya white bread, itu tidak direkomendasikan karena kalau misalnya sahur, misalnya minum air putih sama white bread 2 apa 3 tangkep, itu nanti udah naiknya cepet, habis itu amblasnya cepet itu gulanya, jam 10 udah habis.
Tapi Mm-mm, kalau mm-mm. milih yang misalnya sereal yang brand ya, yang cuma 27 gitu, Mm-mm, rice mm-mm. brand, Rice maka itu bran. akan tahan lama gitu. Nah, Oke. kemudian ini golongan yang lain. Kalau ini tadi yang namanya golongan karbo ya, sebelah Mm-mm. adalah golongan vegetable. Vegetables. Oke. Vegetable itu semuanya di bawah 50 tuh. Jadi sebetulnya semua vegetable itu low GI. Hmm. Jadi sahur kita disarankan loh mengkonsumsi ini. Di Oke. sebelahnya adalah fruit. Nah, Fruits. fruit itu juga rata-rata low GI di bawah 60. Pengecualiannya cuma dua, nanas sama watermelon di atas Hmm. 60. Nah, kalau Mangga, Dok. buko, Enggak. Oh, mangga juga tinggi nih, Dok. iya. Mangga 56. berapa mangga? 56 56. Tadi Dok. gue bilang, Hmm. bilang kan 60 ya batasnya, tapi ya 56 udah mepet-mepet ya. Artinya Mepet-mepet kalau ya. buat yang 56, 66, 72 buat buko ini boleh. Kenapa? Karena waktu buko kita itu hipoglikemi. Kita butuh asupan yang segera menaikkan. Tapi kalau sahur kita milih yang rendah. Gitu ya cara milihnya ya. Oke. Kalau rendah sahur supaya tahan lama, kalau tinggi pilihlah buat buko supaya kita istrinya bisa menormalkan kembali dengan segera. Nah, yang di Hmm. sebelahnya ini dairy product ya atau susu dan produk turunannya. Rata-rata Mm-mm. juga di bawah 60 ya, kecuali es krim, makanan favorit saya. Terakhir Sama, Dok. adalah protein. Protein juga rata-rata turun ya, kecuali black eyed beans. Hmm. Kayak orang musik ya, Black Eyed Pea gitu. Mm-mm, Nah, mm-mm. pesan sponsornya adalah pilihlah Mm-mm. makanan yang indeks glikemiknya rendah karena lebih lama menahan lapar. Yang kedua, pilihlah makanan yang segar, tidak diproses di pabrik karena itu masih mengandung vitamin yang utuh. Kemudian ketiga, pilihlah makanan yang diproduksi di sekitar kita, bukan yang diimpor jauh. Ini adalah sebuah gerakan yang namanya locavora. Jadi makan sesuatu yang lokal. Dan semusim. Jadi kalau sekarang lagi musimnya jambu, jambu. Jangan nyari yang lagi nggak musim, duren gitu. Kecuali Yang ngidam, ketiga, Dok. ya kecuali ngidam. Betul, kalau ngidam suami harus mengusahakan buat istri. Iya. Nah ketiga, buah. Nah, buah itu kalau orang Indonesia kan negara tropis, ya Mbok dipilih Hmm. yang tropical fruit, jangan yang temperate fruit atau buah 4 musim. Kenapa? Karena ini lebih segar. Karena kalau buah temperate biasanya dipetik belum masak dan kemudian dikirim karena kan pakai kapal. Jadi harus seminggu sehingga sebetulnya mereka masak diperam. Nah, buah yang terbaik adalah yang langsung dipetik dan langsung dimakan. Nah, ini contohnya. Ada yang Mbak nggak kenal nggak? Ini opo? Opo ki Pak kecil-kecil ini? Iya, apa nih Pak? Pinang, apa sih? Langsat ya. Langsat. Langsat. Oh, rasanya kayak apa, Sejenis Dok? sejenis duku, asam manis gitu. Nah, terus manggis ya. Kemudian Aduh, itu sorry ada Dok, delima, keputus-putus. kemudian ada Mm-mm. buah naga, ada jambu. Nah, yang ini buah yang ada di dalam Al-Qur'an ya, ini buah tin. Buah tin itu. Yang ini nih, apa namanya? Mm-mm. Iya. Fig. Ini juga buah yang disucikan ya sama teman-teman saudara kita yang Nasrani, buah fig. Mm. Kemudian yang lain, ini buah favorit saya, ini kaya banget mineralnya sama vitaminnya. Apa Mbak namanya ini? Yang Yang hijau ini? hijau. Oh, sirsak, bukan? Duri, sirsak, ya nangka Mm. Belanda. Hmm. Oke. Nah, prinsipnya tadi kalau kita mau melengkapi untuk vitamin dan mineral, karena itu sumbernya dari buah ya, eat rainbow, makan Hmm. makanan yang warna-warni. Kenapa? Mm. Karena kalau warna-warni dia akan melengkapi vitaminnya. Kayak vitamin A itu banyak yang merah-merah, kemudian vitamin B, kemudian apa? Kemudian potasium, magnesium banyak di sini. Mm. Artinya kalau kita makan warna-warni, maka kita akan mencukupi. Nggak usah Mm-mm. kita mikirin suplemen atau apa gitu, dan kita mikirin ini kita bakal kurang atau enggak ya? Vitamin A kan kebutuhannya sehari 1000 IU, kalau vitamin D 600 IU. Cukup kita makan berwarna-warni. Prinsip Eat Rainbow itu dibuat simple kayak gini. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya purple.
lembayung, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya putih. Nah, itu setiap hari kita makan kan 3 kalinya, Mbak, dengan 2 kali snack kalau kita nggak puasa. Nah, itu setiap kali makan ada temennya, sayur dan buah, sabu, saya bilang. Sabu. Iya. Jadi, kalau ditanya kiat sehat apa? Harus mengkonsumsi sabu-sabu, sayur buah. Kemudian tadi yang saya bilang semusim, lebih superior, yang segar tidak diawetkan, hal yang sama untuk sayur. Kemudian itu kaya dengan mikronutrien, vitamin dan mineral. Kemudian, nah tadi kalau kita ngomong zat makro, kan kecenderungannya sekarang justru berlebihan. Orang makan Indomie 500 kalori, 2 biji 1000 kalori. Habis itu ditambah lagi misalnya sama kornet, tambah sama telur. Habis itu sama teh manis. Udah secara mudah langsung 1500 kalori. Gitu. Nah kemudian, tapi kalau misalnya makan paginya yang seperti tadi diatur ya, misalnya pisang 1, mangga separuh, kemudian air putih, bukan air gula ya, karena gula itu adalah bahaya yang paling besar. Sehari hanya boleh sehari 25. itu hanya boleh oleh 25 gram. Yeah. Padahal di teh pucuk harum itu isinya 22 gram. Jadi istilahnya udah ambil jatahnya. Orang Indonesia bilang katanya, oh kita nggak minum yang manis, tapi kita harus ingat bahwa banyak sekali yang tersembunyi dalam kue, dalam sayur, lawang sayur bening aja, mboknya kita ngasih gula ke dalamnya. Yap, betul. Dan secara sosial, kultural, kita itu menempatkan gula itu sebagai bahan untuk menghargai tamu. Genduknya itu kalau misalnya dulu ya, misalnya kita nggak punya, ada yang bertamu, bilangin, Duk, karena beli dulu gula, ada yang tamu. Malu kalau dikasih tawar. Iya, betul. Bahkan kita juga secara salah menghayati mitos berbukalah dengan yang manis. Padahal dikatakan Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Muhammad berbuka dengan kurma kering atau kalau tidak ada basah, kalau tidak ada beliau berbuka puasa dengan air putih. Bukan dengan teh botol sosro atau teh pucuk harum. Iya. Apalagi Coca-Cola. Nggak boleh ngomong brand. Oh iya, mohon maaf. Tapi poinnya itu. Nah, ini kalau kita ngomong minum ya, karena istilahnya banyak yang gagal gara-gara ini saya bahas khusus. Pilihlah hidrasi yang paling alami, tidak mengandung pewarna, tidak mengandung perasa, pemanis, atau pengawet. Pilihan yang terbaik adalah air mineral. Tidak harus dalam kemasan ya, dari air sumur direbus ya bisa. Bila minum yang lain, misalnya kopi atau jus, alpukat gitu, jangan ditambah gula. Kopi, teh boleh nggak? Boleh, tapi tanpa gula. Bila perlu, misalnya nggak bisa ya, harus ada rasa, gunakan pemanis yang aman. Itu artinya alam, seperti madu, tapi jumlahnya sedikit, atau buatan, seperti dari daun stevia. Nah, ini buat gambaran ya. Nah, banyak banget ini kandungannya. Dok, maaf saya potong. Berarti madu itu memang nggak apa-apa ya, Dok? Aman? Bukannya dia juga gula, Dok? Kan aku bilang jumlahnya ya. Jadi misalnya Mbak pakai, boleh kalau tidak diabetes, tapi tetap dihitung ya ke dalam 25 gram sehari gitu. Oke. Jadi itu mitos juga ya kalau orang bilang, nggak apa-apa kalau madu mah lebih aman daripada gula. Itu sebetulnya mitos juga berarti ya, Dok? Tetap iya, juga dilihat jumlahnya ya, Dok ya? Tetap dihitung, iya. Dihitung. Gitu. Oke, Dok. Lanjut, maaf. Kita udah ngomongin yang aktif ya buat nanti hari Minggu atau hari Sabtu ya, kan Ya. FMART. Nah, Betul. poinnya aku adalah kembali tadi ya, kalau kita ngomongin makro, kita jaga agar karbo, protein kita dan lemak serta air itu yang cenderung surplus agar terjaga, jadi balance. Jadi artinya nasi dikurangi, protein justru ditambah, karena terjadi proses katabolik ya, atau istilahnya
tubuh kita itu waktu puasa itu seperti autofagia, lagi memakan, yang jelek-jelek itu lagi dimusnahkan, sehingga dia butuh protein ekstra banyak. Jadi monggo, protein ini banyak dan sumbernya kan ada. Kalau seandainya berkolesterol, pilihlah protein hewani yang putih ya, chicken, fish gitu. Kemudian lemak juga kita butuhkan ya. Nanti kita bahas pada sesi yang lain, mungkin kan banyak yang bilang tuh, oh lemak sawit bagus, kalau lemak coconut oil yang jelek. Banyak banget mitos tentang oil. Tadi air sudah dibahas. Tapi untuk kebutuhan mikro ya, vitamin dan mineral, ini penting banget. Karena kalau kita ngomong di era COVID, imunitas kita itu tergantung dari vitamin, mineral, dan protein. Karena namanya imunoglobulin, imuno artinya pertahanan, globulin itu protein. Jadi sebetulnya kualitas protein yang kita makan menentukan imunitas kita. Kemudian yang menjadi regulatornya dan penyusunnya, enzim-enzimnya, ada vitamin dan mineral. Jadi 3 hal ini penting ya. Secara lebih khusus, vitamin yang berpengaruh sekali terhadap mineral adalah vitamin C, vitamin D, dan vitamin A. Nah, kalau kita ngomong tentang vitamin D, 90% asalnya itu dari matahari. 10% dari makanan. Kebutuhan hariannya berapa? 600 IU setiap hari. Tapi waktu berjemur harus ingat ya, jam 11, waktu UVB-nya paling banyak, dan kemudian paling tidak 20% dari badan kita itu terpapar, artinya tidak ditutup. Kita ini secara kultural kan banyak menggunakan, misalnya ibu-ibu pakai hijab, sehingga yang kebuka hanya mukanya. Itu nggak cukup, karena muka itu hanya 8% dari total luas permukaan tubuh. Gitu. Kemudian tabir surya. Tabir surya itu kalau sun protection factor-nya itu 8, SPF 8, itu udah ngeblocking Mbak 90% dari sang surya, sehingga tidak bisa masuk UVB-nya dan memproduksi vitamin B secara adekuat. Gitu. Pak Troy, apa kabar? Iya nih saya Jack. Apa kabar Pak Troy? Soalnya nggak kelihatan wajahnya, jadi dia tanya nih ya, ini dokter Jack kah yang lagi jelas? Aku balikin lagi ya ke Pak Troy. Nah, Hai Pak biar Troy. kelihatan. Iya. Hai Pak Troy, selamat sore. Ini direktur komunikasinya salah satu perusahaan otomotif luar biasa. Oh baik. Iya. Jadi makasih Pak begitu Troy Mbak. udah hadir. Apalagi kira-kira yang bisa dibahas? Mungkin ada yang pertanyaan? Nah, ada pertanyaan ini sebelum masuk ke pertanyaan dia. Saya mau tanya dok, kalau mengenai kecukupan air, ya kan? Tadi kan 8 gelas ya dok sehari ya mestinya ya. Kalau kita berbukanya dengan makanan berkuah-kuah itu apakah suatu siasat yang tepat dok? Karena misalkan dia memang minumnya sulit, nggak bisa banyak gitu kan. Kalau langsung minum 2 gelas kan kelempokan dok. Jadi dia ngakalinnya dengan makanannya yang berkuah-kuah. Nah apakah itu bisa mengatasi masalah dehidrasinya atau segala macam? Boleh Mbak. Dan disarankan. Karena pada jam 5 sekarang ini, semua orang itu sudah masuk dalam keadaan dehidrasi sedang. Dan pada waktu minum, seperti Mbak bilang, kalau langsung minum 2, rasanya melenger ya, kalau orang Jawa bilang. Nah, bisa disiasati. Ya. Bisa disiasati dengan buah. Buah kan banyak mengandung, cairan. Dengan bisa, dan itu dihitung. Dan kita nggak perlu terlalu khawatir ya, terlalu banyak. Kan ada yang bilang, waduh nanti kebanyakan minum nih gitu. Karena setiap kita agak kebanyakan minum air, itu akan kita buang melalui urine kelebihan itu. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir. Yang kita khawatir justru kurang minum. Bagaimana tahu kita kurang minum? Pipisnya jarang, dan pipisnya warnanya seperti teh. Dan bahayanya apa? Yang tadi ya dibilang dehidrasi ringan itu bikin kita nggak fokus, lupa, gampang marah, gampang nggak mood. Tapi jangka panjang
bulan, 3 hal yang terjadi. Satu, konstipasi, pupnya Konstipasi. keras. Kedua, infeksi saluran kemih karena Saluran. kemihnya kental. Ketiga, Hmm, batu batu, ginjal. batu ginjal. Ya. Iya, sama obesitas ya dok, lama-lama ya dok ya. Nah, orang yang dehidrasi cenderung obesitas juga. Kenapa? Karena kondisi untuk membakar lemak membutuhkan kondisi hidrasi yang optimal. Jadi kalau dehidrasi, bakar lemaknya itu di kualinya, di dalam otot, agak susah. Gitu. Oke dokter, kayaknya cukup lumayan jelas. Nah dokter, ini pertanyaannya, kalau kita udah makan seimbang gitu ya, tadi udah ngikutin 3C, terus eat-nya eat rainbow gitu ya dok, apakah masih perlu tambahan suplemen untuk memenuhi mikronutriennya? Ini pertanyaan dari Ibu Mary Sulastri. Nah, Bu Mary pertanyaannya bagus sekali. Ini saya sampai minggu lalu termasuk penganut yang anti suplemen. 2 minggu yang lalu. Karena saya merasa bahwa dari makanan saya cukup. Tapi waktu saya medical check up terakhir, saya iseng ya, saya periksakan vitamin D saya. Saya seorang yang suka outdoor ya, dan suka bersepeda. Dan selalu rasanya terpapar dengan matahari. Yang membuat saya kaget adalah ternyata kadar vitamin D saya itu hanya 18 nanogram per mililiter. Itu masuk kategori defisiensi. Nah, sebetulnya kategori yang tidak defisiensi atau adekuat itu 30 nanogram. Itu membuat saya Hmm, kaget, apa ini gitu. hmm. Dokter Pak, perlu diketahui nutrisi ini adalah cabang ilmu yang sering kita abaikan gitu. Biasanya kalau waktu kita sekolah kita nganggap udah nggak penting gitu. Karena dulu 200 tahun yang lalu ini penting. Misalnya defisiensi vitamin C pada para pelaut menimbulkan penyakit skorbut. Kemudian pada waktu perang kekurangan vitamin B menimbulkan beri-beri. Kemudian kalau kekurangan vitamin D menimbulkan penyakit tulang lembek atau rahitis. Tapi setelah kita merdeka tahun 70-an praktis kita udah nggak ketemu gitu. Dan saya belajar satu konsep yang baru nih Mbak Mary. Nanti aku share bukunya juga ya. Jadi dia bilang begini, ambil contoh vitamin yang paling penting ya buat imunitas, vitamin D. Di Oke. situ dikatakan rekomendasi harian adalah 600 IU setiap hari oleh Institute of Medicine. Tapi ternyata angka itu tidak cukup karena angka itu adalah to prevent rickets atau untuk menghindari terhadap defisiensi penyakit tulang lunak tadi. Tapi untuk imunitas kita membutuhkan lebih. Oleh sebab itu sekarang terjadi pandemi ya. Kalau vitamin D itu sekarang dikatakan dari 7 miliar penduduk bumi, sekitar 1 miliarnya itu mengalami defisiensi vitamin D. Penelitian di Indonesia katanya antara 60-90% defisiensi vitamin D. Cara yang paling mudah gimana? Kan kita bilang, alah cuma nakut-nakutin doang. Gampang, pergi ke Prodia, Pramita, dan lakukan pemeriksaan. Angkanya harus di angka 30 nanogram per mililiter ya. Vitamin D aja deh sebagai perwakilan. Kalau misalnya angkanya 18 seperti saya defisiensi, berarti imunitasnya itu tidak optimal. Oleh karena itu butuh suplementasi yang Mbak bilang. Jadi mulai 2 minggu yang lalu saya mulai memberikan suplementasi. Dan mencarinya memang susah karena yang di-approve sama BPOM sekarang angkanya di angka 500 IU, 1000 IU, 5000 IU akhirnya ada tablet hisap vitamin D. Tapi ternyata setelah saya hitung kondisi defisiensi saya membutuhkan sekitar 15.000 IU. Jadi saya menggunakan saat ini, kalau di luar negeri ada yang seperti itu, tapi saya sekarang pakai jadinya kombinasi yang 5.000, 5.000, 5.000 kayak gitu. Saya belum tahu hasilnya karena pengobatan terhadap defisiensi vitamin D saya ini berjalan cukup lama. Nanti 2-3 minggu lagi saya akan memeriksakan ulang dan saya akan mengabari. Nah, korelasi vitamin D terhadap imunitas sangat kuat.
Orang-orang yang saat ini COVID atau COVID di tempat yang lain di Cina atau yang lain itu diberikan suplementasi selain kloroquine ya. Vitamin C dikasih, vitamin D dikasih, kloroquine dikasih, azitromisin dikasih. Jadi mulai ada upaya untuk tidak memberikan hanya obat dari luar untuk membunuh virus, tapi juga untuk merangsang sistem imunitas untuk bisa membunuh sendiri dari dalam. Dan semakin disadari bahwa peranannya penting. Dan ilmunya ternyata dalam, sehingga tadi dosisnya bisa bermacam-macam untuk menangkal, untuk mengobati, atau untuk mencegah defisiensi gitu. Kalau Mbak Nina mau atau Mbak Mary mau, nanti aku kirimi juga e-booknya mengenai vitamin D. Nah, itu Boleh sebagai dokter? contoh. Ya, Vitamin C bisa. kayak gitu, vitamin A juga, vitamin B juga. Tapi yang tadi saya bilang, untuk sehari-hari usahakan kita makan dan minum tadi eat apa namanya, pelangi ya, eat rainbow. Rainbow. Mm-mm. Kemudian kalau misalnya pernah melakukan MCU, coba deh vitamin D dalam darahnya berapa. Pemeriksaan yang harus dilakukan yang 25 hidroksi kolekalsiferol ya. Karena itu yang mengukur vitamin C yang aktif beredar dalam darah. Jangan yang 1,25 dihidroksi kolekalsiferol. Karena dia akan menghitung juga yang di dalam lemak. Jadi kita pengen ngukur yang aktif kan, jadi yang ada di dalam darah. Gitu, Mbak. Maaf, terlalu Tapi disarankan teknis. juga mesti konsultasi sama dokter ya itu ya dok. Misalnya gini, kita medical check up, kemudian kita tahu, oh ternyata kita nih ada kekurangan vitamin D atau vitamin apa gitu. Terus bukan berarti Ya. kita asal-asalan mencari tahu sendiri, lalu mengkonsumsi menurut pemahaman kita ya dok ya. Tentu lebih baik dikonsultasikan. Kalau misalnya Mbak pergi ke bengkel terus dibilang, ini pengapiannya kurang, ibu kan pasti nanya sama mekaniknya kan yang ahli. Nah ini Mbak nanya sama dokternya. Nanya sama saya boleh kok. Ya. Nah, ini tadi masih ada tanya yang tadi dok, kalau kebanyakan minum ada faktor jadi gemuk nggak dok? Nah, tadi udah dijawab sih sebetulnya sama Pak Dokter ya, jadi mungkin boleh Ini aku dijelaskan lagi jawab. dok. Ya. Ya, baik. Ini ada mitos juga yang kedua nih, yaitu katanya begini, kalau lagi hamil jangan minum air es, nanti lemu. Bener, saya juga dengar itu Iya, dok. bener ya? Bener nggak tuh Mbak Nina? Bener nggak? Nggak tahu deh. Oh, saya juga dengar kayak gitu dok. Nah, mungkin bisa dijelasin dokter? Baik, itu adalah mitos ya, hoax. Jadi Gitu. air es tidak menimbulkan kegemukan. Yang menimbulkan kegemukan adalah air es ditambah susu kental manis, ditambah sirup, dikasih kelapa, dan dikasih macam-macam gitu. Dan itu yang menyebabkan obesitas, bukan airnya. Airnya tidak bersalah. Gulanya ini ya dok ya, kandungan gula yang Ya, di dalamnya itu ya. betul. Itu yang Jadi kalau salah. misalnya jadi itu yang karena pada dasarnya mau dia suhunya rendah atau suhunya sudah didinginkan atau hangat, tetap kalorinya nol. No, jadi dia tidak menambah gemuk ya. Seperti itu. Mungkin jawabannya untuk Pak Ian 16 ya, cukup jelas dari Pak Dokter. Kemudian untuk minum suplemen vitamin D itu kembali dari Bu Mevi nih. Sorry. Bentar, kok hilang ya ini. Untuk minum suplemen vitamin D, apakah perlu cek dulu atau langsung saja minum suplemen yang dijual bebas? Itu dari Bu Mevi kembali dok, tadi dia tanya. Baik. Jadi patokannya ya untuk kita mendapat imunitas yang optimal yaitu dengan mendapatkan kadar vitamin D salah satunya yang optimal. Optimal artinya di atas 30. Itu berarti kita haruslah memeriksa minimal sekali supaya kita tahu. Karena dari angka itu kita akan bisa menentukan berapa dosisnya. Ini aku share tabelnya sebentar ya. Boleh di screenshot kok nanti sebentar. Karena habis ngomong tentang vitamin D ini secara khusus juga. Sebentar. Untuk teman-teman Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia beberapa waktu yang lalu.
Saya balik ya. Nah, ini ya dosisnya. Ini dosisnya yang di sebelah kiri, 25 hidroksi vitamin D dalam nanogram per mililiter. Kalau di sini bacaannya ya kurang dari 10, 10, 20, pokoknya intervalnya 10 ya. Dan angka yang dianggap cukup itu 30 sampai 40 itu dianggap cukup adekuat. 20-30 dianggap insufisiensi atau kurang cukup. 10 sampai 20 dianggap defisiensi. Nah, saya di angka 18 berarti saya defisiensi. Ini yang membuat saya shock ya. Nah, ini buat dosis pengobatannya. Nah, dosis pengobatan saya vitamin D untuk yang 10 sampai 20 12.500. Kalau misalnya dilihat semakin ke arah 30 kan semakin turun, Mbak, kebutuhannya. Jadi kalau sudah optimal nih ya untuk imunitas misalnya 45. Apakah kita tidak harus? Kita tetap harus, tapi maintenance-nya hariannya adalah 5.000 IU setiap hari. Jadi jawabannya apakah perlu melakukan? Jawabannya perlu, minimal 1 kali. Dok, ini ada pengaruh dari umur nggak, Dok? Kekurangan vitamin D ini, Dok? Ada. Jadi kalau orang, saya balik lagi ya, ntar. Jadi orang yang usianya sudah tua, kemampuan untuk memproduksi vitamin D di sel-sel kulitnya menurun. Kenapa? Karena kulitnya sudah semakin mengalami degradasi, keriput atau apa atau yang lain. Sehingga dia tidak bisa memproduksi lagi secara optimal. Sehingga orang-orang yang semakin tua, misalnya usianya dia udah di atas 40, itu tidak semampu lagi orang-orang yang masih muda. Yang masih muda lebih bagus. Kemudian kedua, warna kulit ya. Orang yang warna kulitnya seperti saya, misalnya agak gelap dibanding Mbak Nina yang putih, itu saya itu membutuhkan waktu papar yang lebih lama untuk bisa menghasilkan kadar vitamin D yang sama. Kenapa? Karena sel-sel pigmen saya itu bertindak sebagai tabir surya, menghalangi sinar ultraviolet B untuk masuk. Sehingga proses konversinya menjadi lebih sedikit dibandingkan sama orang yang berkulit putih. Kasarannya orang yang putih tidak perlu durasinya terlalu lama. Mungkin Mbak 15 menit cukup, saya harus setengah jam gitu. Oh gitu, wah menarik sekali dokter. Nah untuk jenis kelamin apakah juga pengaruh dok? Kalau wanita mungkin lebih cepat defisiensi vitamin D juga nggak dok? Karena pengaruh hormon atau apa? Buat perempuan, apalagi di Indonesia, ya lebih rentan. Salah satunya gini, orang perempuan itu di Indonesia entah kenapa, mungkin karena iklan, takut banget berjemur, takut ireng. Oleh karena itu begitu siang bukannya keluar malah masuk. Jadi tidak mendapatkan. Padahal saya bilang tadi jam 11 produksi dari sinar surya itu 90% kontribusinya, 10% dari makanan. Jadi pada waktu dia ngumpet dia tidak dapat. Atau waktu dia keluar dia istilahnya pakai hijab full, cuman kelihatan mukanya doang. Yang saya bilang 8%, padahal butuhnya minimal 20%. Atau misalnya buka 20% tapi takut jadi gosong, jadi pakai tabir surya. Padahal tadi saya udah bilang, sun protection factor-nya 8, 90% isinya UVB-nya terblocking dan nggak bisa masuk. Jadi sebetulnya untuk orang Indonesia lebih rentan ya perempuan dibanding laki-laki ya. Laki-laki kan kaos oblong, t-shirt, celana pendek, hitam ya nggak apa-apa gitu. Kalau perempuan kan nanti nggak laku, nanti gimana gitu. Jadi lebih rentan. Nah ini hasil saya ya, baru pertama kali nih saya, karena sebelumnya saya suka anggap enteng. Ini hasil saya. Ini dilakukan Rumah Sakit Islam, Pradono, hasil tes, hasilnya ya, laki-laki 18. 18 ya. Nah, ini interpretasinya 18 itu seperti apa di situ. 18 itu di bawah 20 jadi defisiensi. Itu yang paling rendah. Aku kaget ini. Kalau 20-30 ini defisiensi. Aku bilang loh, aku suka sepedaan sampai 3 jam 4 jam kok seminggu sekali, seminggu 2 kali kok bisa begini gitu. Gitu Mbak. Apakah ada faktor mungkin satu aktivitas atau makanan yang membuat
vitamin D-nya ini kurang terabsorpsi ke dalam tubuh kita nggak, Dok? Itu Nah, ada tadi aku pengaruh bilang itu ya, nggak? makanan itu kontribusinya relatif kecil. Ini aku tunjukin ya. Ini makanan. Nah, ini adalah tulisannya ya. Baca. Diet is not a good source of vitamin D. Hmm. Diet itu bukan sumber yang baik untuk vitamin D. Hmm. Tapi bisa dapat sedikit vitamin D dari makanan. Kalau mau memilih, to milk, yogurt, cheese, tapi even itu atau fish, tapi even itu nggak banyak. Coba kita lihat di sini kadarnya ya. Tuh lihat. Hmm. Rata-rata. Kita ambil yang cheese, Swiss Hmm. cheese. Itu cuma 12 IU. Padahal kebutuhan harian tadi aku bilang ya buat aku 12.500. Berapa Kecil cheese? banget. Berapa kilo yang aku harus makan? Nanti Yogurt. hipertensi malah. Ya, yogurt gitu. 6 ounce. Ini sekitar 105 dikali 25 ya, 150. Isinya cuma 80 IU. Kalau saya mengandalkan yogurt atau susu, berapa banyak yang harus saya makan? Egg. Segitu. Milk ya. Milk kan sering udah difortifikasi ya atau diperkuat ya. Lihat di sini. 1 cup isinya 100 IU. Jadi kalau 1000 saya harus 10 cup. Kalau 100 cup, wah melenger aku kalau makan segitu. Nah itu berarti, dan kita harus ingat kalau kita mengandalkan milk untuk menjadi pasokan utama, maka kita harus ingat bahwa istilahnya kita nggak bisa minum susu cuma buat mendapatkan vitamin D-nya kan, karena kita mendapatkan gulanya lah, laktosanya, kita mendapatkan lemaknya, nah akhirnya menjadi obesitas. Nah di sini peran suplementasi menjadi penting, tapi suplementasinya harus dilakukan secara terstruktur, terarah dan sistematik. Artinya kita melakukannya secara saintifik ya. Periksa lab, posisimu piro. Habis itu baru diintervensi. Dan ini berarti kalau defisiensi kita main dengan dosis bukan untuk maintenance. Berarti disupervisi sama dokter. Gitu. Ini dokternya nih. Itu Silahkan dokternya. dimanfaatkan. Iya, makanya sering stay tune di Nina Corner juga bersama Dokter Jack, ya kan? Supaya ya kita juga bisa ini ya, dapat pengetahuan dan bisa konsultasi mungkin di acara live yang singkat ini. Dokter, kita masih punya waktu 5 menit. Apakah mau langsung di conclusion atau gimana, dokter? Atau ada yang mau ditambahkan lagi? Tadi ada yang nanya spesifik ya Pak Amin sama yang lainnya, silahkan loh. Kalau misalnya mau WA-an atau misalnya apa gitu, nomor HP saya ya 0812, nanti Mbak juga bisa share, 1025 990. Lagi 0812 1025 990. Saya dokter umum ya, cuma saya mempunyai ketertarikan terhadap namanya preventive medicine. Preventive medicine itu Mbak, artinya gini, segmen yang saya kelola bukan seperti dokter yang lain. Kalau dokter yang lain itu mengobati orang yang sakit menjadi sehat. Kalau aku berusaha membawa orang yang sehat menjadi bugar gitu. Yes. Artinya, kalau berarti sejalan saya sama Dokter Jack. Saya kan juga ingin menginfluence orang punya energi dan fit, Dok. Nah, itu berarti kita mesti high five, Dok. Jadi, monggo silahkan ditanyakan. Kalau ada practitioner atau health enthusiast tadi mau nanya vitamin D ya, monggo. Saya akan kirimkan juga presentasinya. Intinya sih, cuman itu sih yang bisa saya lakukan ya, dan saya senang sekali bulan puasa ada kesempatan melalui Mbak bisa istilahnya berbagi dan menjadi amalan lah buat saya. Kalau teman-teman lebih sehat, kemudian bisa lebih banyak beramal, itu berarti saya juga mendapatkan kesenangan dan pahala. Amin, amin, betul. Ya, ini kayaknya lumayan banyak yang bertanya, Dok, memang. Mungkin bisa diulang dikit, Dok, kalau mau periksa ke cek lab untuk vitamin, defisiensi atau enggak tuh kemana, Dok?
dan Baik. apa mintanya? Heeh. Sebetulnya pemeriksaannya memang agak jarang, tapi rata-rata lab diminta ya di order karena Mm-mm, biasanya nggak dimasukkan ke dalam MCO rutin. Tapi mm-mm, bisa kok di Pramita bisa, di Prodia bisa, di Multilab bisa. Ini yang kebetulan saya yang di rumah sakit ya. ya, Eh, tuh di Rumah Sakit Islam Sukapura. Nah, kebetulan karena saya komisaris di sana, di Rumah Sakit Islam, saya mulai-mulai mempengaruhi ya, bahwa maksudnya gini, rumah sakit itu nggak boleh lah hanya istilahnya jadi rumah tempat orang sakit. Tapi orang yang hmm, belum sakit, tapi defisiensi ya, vitamin D, vitamin C, atau yang lain, gimana supaya mereka bisa istilahnya bugar, gimana mereka hmm, bisa dibantu. Jadi layanannya bukan layanan pengobatan, tapi layanan pencegahan dan mm-mm. boosting gitu. Dan ini menurut saya membantu karena bukankah mencegah itu lebih baik dan lebih murah ya dibanding mengobati gitu Mbak. Betul, betul, ya. Oke dokter, ini kita punya waktu tinggal 3 menit. Eh, Mungkin kita akhiri dulu. Mohon maaf, mungkin kalau teman-teman ada yang masih belum jelas, ada yang pengen masih mau ditanyakan, monggo silakan direct message aja ke Dokter Jack. Nanti bisa follow di IG-nya beliau @Dr. Jack Pradono. Ya, Anda bisa message ke sana. Atau misalkan Anda mau menanyakan langsung ke WhatsApp-nya, nanti bisa tanya ke saya, message aja. Nanti saya bantu share nomor WhatsApp beliau. Nah, jadi kesehatan itu adalah aset terbesar yang kita miliki, yang harus kita jaga, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, Dokter Jack ini sudah hadir 1 jam bersama kita. Thank you banget untuk teman-teman yang sudah hadir semua di sini. Mungkin saya terbatas dengan waktu, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Juga thank you sekali lagi kepada Dokter Jack. Mungkin kita ketemu lagi hari Sabtu, dokter. Boleh? Ayo kita bicara Uh-uh. mengenai sport ya, aktivitas Nah, fisik sport. ya. Betul. Jadi Oke. selama kita Ramadan ini, apakah sport ini yang seperti apa yang direkomendasikan? Kemarin juga ada yang tanya kan dok, sama yang Mm-mm. supaya bisa awet muda. Nah dok, oh ya, mumpung saya ingat dok, saya pernah dengar bahwa kalau kita sehubungan dengan Eat Rainbow, saya waktu itu pernah diet itu makanannya itu bermacam-macam warnanya dok memang. Karena Mm-mm. ada apa yang saya baca tuh katanya kalau kita makan sebaiknya tuh 5 warna atau berapa warna gitu, itu akan high antioksidan sehingga membuat kita lebih awet muda, lebih muda. Apakah benar ini dokter? Ya sama Mbak, secara prinsip ya Eat Rainbow tadi 5, tapi tidak harus dalam satu sitting atau sekali periode makan lima-limanya gitu. Kalau misalnya pas sahur misalnya atau makan pagi hanya bisa misalnya pisang, kemudian alpokat, kemudian mangga. Waduh, kok belum ada yang merah nih, belum ada yang warna lembayung, ya nggak apa-apa. Tapi dalam Mm-mm. sehari warna itu tercapai gitu. Oke, jadi dalam 1 hari ya dok ya, tidak tidak dalam satu porsi itu harus 5 warna atau pokoknya rainbow itu tidak harus sebetulnya ya. Ya, sip. Ya. Oh ya, terakhir ya Mbak, ini aku mau nunjukin yang tadi yang makan piring ya, kan sebelumnya 4 sehat 5 sempurna. Ini dia. Ya. Nah, aku bilang ya, bahwa supaya gampang aja, kalau orang Indonesia kan makan 3/4-nya nasi ya Mbak, Iya, karbohidratnya. kemudian kemudian 1/4-nya lauk, sayur Mm-mm. mayurnya enggak ada. Ini porsinya lebih kurang begini, sabu-sabu Mm-mm. tadi, sayur buah itu separuh. Kemudian proteinnya kira-kira 1/4, kemudian karbonya 1/4. Gampangnya begitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Oke. Nah dok, kalau misalnya bakwan kok dok, kan kita kalau makan tuh seringkali ada kerupuknya, ada bakwannya, ada nasinya, nanti juga ada tempenya mendoan dok. Nah itu masuknya ke plate-nya tuh sebelah mana dok? Oke. Kalau misalnya kayak gitu kan sering kali jadi campur-campur ya. Ada kira-kira lah. Kayak misalnya Mbak makan bubur. Nah, ada seledrinya di situ, ada tongcainya, ada proteinnya, ada segala macam. Relax aja. Cuman kan kita bisa memperkirakan ya. Kalau misalnya kayak bubur ayam, wah itu kelihatannya karbonnya 80% kan?
Soalnya Mm-mm, mm-mm. perintilannya cuma sedikit. Kalau kita ngomong ayamnya cuma disuir-suir tipis-tipis kan, kalau nggak abangnya kan rugi gitu. Itu nggak ada tuh proteinnya 1/4, ya Mbak, paling 1/10. Nah, Iya.